Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu membahas tentang populasi dan sampel. Oke, populasi dan sampel. Apa itu populasi? Sering kita mendengar bahwa dalam sebuah riset, dalam riset yang dilakukan atau yang sering dilakukan oleh baik itu oleh praktisi maupun akademisi, kita akan selalu mengacu pada penggunaan istilah populasi dan sampel, terutama untuk riset-riset bidang sosial dan humaniora. Untuk populasi dan sampel, contoh misalkan di sini Anda bisa melihat bahwa populasi itu adalah keseluruhan individu. Artinya misalkan nanti Anda akan melakukan riset tentang uh, tingkat keterpilihan presiden Indonesia. Nah, maka tentunya populasinya adalah seluruh rakyat Indonesia. Nah, nanti ada selain populasi itu nanti kita turunkan lagi, nanti ada beberapa bagian sebelum sampai nanti ke penentuan sampel itu sendiri. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjutkan dulu. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Artinya memang dalam suatu kumpulan populasi itu atau dalam satu grup yang kita jadikan populasi, tentunya memang terdiri dari elemen-elemen yang sangat bervariasi. Contoh misalkan, anggap satu kelas itu mahasiswanya menjadi populasi, maka tentunya mahasiswa ini dengan perbedaan jenis kelamin, dengan perbedaan kemampuan itu yang dinyatakan memiliki beberapa variasi atau sebaran yang luas. Terus penilaian eksperimen membutuhkan populasi yang relatif homogen. Nah, nanti kita dalam menghitung homogenitas ini nanti di dalam analisis kita lanjutannya, kita akan membahas tentang homogenitas dari sebuah populasi. Atau nanti juga kita bisa membuat homogenitas atau normalitas dari suatu sampel. Jadi artinya semakin homogen populasi, maka semakin meningkatkan validitas eksperimen. Nah, jadi artinya semakin populasi kita yang kita jadikan sebagai populasi sampel itu semakin homogen, ini bisa meningkatkan validitas eksperimen. Artinya memang validitas data yang akan kita gunakan dalam proses itu akan mengakibatkan akan mengakibatkan proses riset itu akan lebih sangat mudah perlakuannya. Contoh misalkan, anggap ini saya membuat sampel satu kelas. Jadi satu kelas memiliki kemampuan atau memiliki populasi yang homogen, maka tentunya akan mengakibatkan kita sangat mudah untuk melakukan riset. Kenapa? Karena memang dalam kelas tersebut itu tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi proses dari eksperimen kita atau riset kita akan sangat mudah sekali dan akan sangat valid dari datanya. Atau misalkan contoh ketika kita akan meneliti tentang tentang kepemilihan sebuah kepala desa misalkan. Nah, ketika misalkan dalam konsep desa itu ada satu calon yang memang sangat-sangat tinggi kemungkinan menangnya sampai 90%, maka kita bisa dibilang bahwa seluruh masyarakat di desa itu memiliki populasi yang bersifat homogen. Artinya memang hampir seluruh data itu tertuju pada satu titik yang sama. Itu yang bisa dianggap sebagai populasi yang homogen. Oke, berikutnya adalah sampel. Sampel penelitian. Sampel penelitian adalah bagian dari populasi. Nah, tentunya nanti ada bagan kita gambaran besarnya itu tadi adalah populasi, sedangkan nanti yang akan kita jadikan sebagai objek penelitian itu kita jadikan sebagai sampel. Atau sampel itu adalah bagian dari populasi atau bagian kecil dari populasinya. Nah, nanti di bahasan berikutnya akan kita bahas tentang perhitungan dari populasinya, bagaimana menentukan sampel itu sendiri. Oke, untuk secara umum bagannya kalau seperti ini bagaimana proses penentuan sampel itu. Di sini misalkan ada populasi, ada sebuah kampus kita ingin meneliti di kampus tersebut yaitu tentang mahasiswa, maka populasinya adalah seluruh mahasiswa di kampus tersebut. Misalkan kampus A. Nah, frame dari sampelnya atau bisa dibilang background dari sampelnya tentunya adalah data mahasiswa registrasi semester akhir. Nah, ini kenapa ada frame sampel ini? Tentunya ini ada tujuan tertentu. Ketika memang targetnya di semester awal, maka kita akan merubah ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berikutnya misalkan ini kita
berbicara tentang semester terakhir ini, tentunya kenapa harus semester terakhir ini? Artinya ketika misalkan ada beberapa kampus yang memang ketika dalam satu tahun itu ada semester terakhir itu mereka tidak registrasi, maka tentunya dalam semester berikutnya tidak dipakai. Atau misalkan supaya lebih gampang, kita akan menghilangkan frame ini. Itu artinya data mahasiswa yang sudah registrasi. Ini adalah frame-nya, ini syaratnya. Kenapa? Karena memang ketika mahasiswa belum registrasi, maka mahasiswa tersebut tidak menyerahkan dari mahasiswa, artinya mahasiswa tersebut bisa saja nonaktif. Nah, dari mahasiswa ini kita kemudian bisa mengambil sebagian dari seluruh mahasiswa tersebut. Misalkan di sini sampelnya adalah seluruh 20 mahasiswa. Jadi, nah, pertanyaannya dari mana kita menentukan angka 20 ini? Apakah sembarangan saja? Nah, ada nanti ketentuan cara menentukan sampelnya sendiri. Tentunya dengan menghitung jumlah populasi. Nah, jadi semakin bagus cara kita menentukan sampel, maka tentunya nanti hasil riset kita akan semakin bagus pula gitu ya. Oke, unit eksperimen misalkan ini adalah setiap mahasiswa. Jadi karena memang kita berbicara mahasiswa, tentunya per orang dari mahasiswa itu adalah menjadi unit dari eksperimen itu sendiri. Oke, kerepresentatifan sampel atau tingkat representasi dari suatu sampel. Jadi artinya sampel yang kita ambil itu yang menjadi acuan itu adalah representatif sifatnya. Artinya sampel yang kita ambil itu adalah bisa mewakili kelompok besarnya atau populasinya. Nah, jadi nanti kalau tadi representatif dari sampel itu tentunya nanti ada beberapa opsi untuk menentukan representatif dari sampel itu, baik dari sisi jumlah, baik itu dari sisi homogenitas, baik itu dari banyaknya karakteristik subjek, atau ada beberapa opsi-opsi lain yang perlu dipertimbangkan. Nah, cuman memang dalam konsep dalam konsep riset yang sederhana, kita sering menggunakan homogenitas populasi dan jumlah sampel yang dipilih. Ini adalah teknik pengambilan sampel yang paling sering digunakan. Nah, tentunya nanti yang paling sering digunakan belum tentu lebih baik dari yang lainnya. Tentunya semakin representatif sampel yang kita ambil dengan teknik-teknik yang lebih baik, tentunya akan lebih bagus juga hasil riset yang akan dihasilkan. Oke, saya lanjutkan. Ini homogenitas populasi. Nah, homogenitas populasi tadi kita sudah singgung apa itu homogen, yaitu ada beberapa yang mengakibatkan homogen dalam suatu populasi itu homogen, bisa saja dalam bentuk aspek geografis atau tempat, wilayah, dan yang lain sebagainya. Jadi semakin banyak perbedaan, tentunya sangat besar kemungkinan data tersebut atau populasi tersebut homogen. Tergantung dari aspek yang kita nilai, misalkan aspek subjeknya, misalkan ini jenis kelaminnya, atau si orang itu umur, rasial, pendidikan, kepribadian, dan yang lainnya. Ini aspek dari si orang yang akan kita teliti, atau di sini bisa kita bilang subjeknya. Atau misalkan aspek sosial, misalkan keluarga, lingkungan sosial, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali yang bisa mempengaruhi homogenitas dari populasi itu sendiri. Tentunya ini menjadi pertimbangan nanti dalam proses risetnya. Aspek sampel. Nah, aspek sampel tadi bisa dilihat yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sampel itu yang paling sering digunakan adalah tentang sampelnya itu sendiri, yaitu jumlah sampelnya, terus nanti besar anggota sampel, terus teknik pengambilan sampelnya. Nah, nanti dari sini juga akan dilanjutkan dengan homogenitas, menentukan homogenitas dari sampel itu sendiri nantinya. Oke, nah sebelum kita nanti berbicara tentang rumus, nanti rumusnya mungkin bisa dicek di materi atau di lecture note-nya. Ini saya jelaskan secara highlight saja. Nah, jumlah sampel itu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam satu eksperimen. Nah, ingat dalam menentukan sampel itu, ketika nanti kita menemukan angka, itu adalah angka minimum. Jadi boleh lebih, tetapi usahakan tidak kurang. Nah, jadi itu adalah batas minimum penentuan sampel nanti ketika ada nanti tabel atau rumus yang akan saya berikan. Terus berikutnya adalah jumlah sampel ini ditentukan oleh desain eksperimennya atau bagaimana kita akan melakukan penelitian itu. Nah, jadi kalau desainnya berbeda, tentunya penentuan sampelnya berbeda. Kalau misalkan kita menentukan eksperimen tentang pemilihan umum, tentunya desain dari penentuan sampelnya pun berbeda-beda, tergantung dari konsep riset yang akan kita atau eksperimen yang akan kita laksanakan.
Terus melakukan komparasi antar kelompok, eksperimen, dan kontrol. Nah, ini biasanya kelas eksperimen dan kontrol, kalau misalkan saya meneliti dalam satu kelas, saya akan menerapkan sebuah aplikasi misalkan dalam kelas tertentu, bagaimanakah pemanfaatan atau tingkat keberhasilan aplikasi ini. Misalkan saya akan mengambil satu kelas sebagai eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Satu kelas eksperimen ini saya akan mencoba menggunakan aplikasi tersebut, sedangkan yang satu saya tidak menggunakan aplikasi, yaitu melainkan menggunakan metode yang biasa saya gunakan. Nah, nanti di hasil akhir saya akan mencari menggunakan test kah atau menggunakan kuesioner untuk mengetahui respon mereka terhadap aplikasi ini gimana. Lalu saya bandingkan di akhir, maka saya bisa mengetahui bahwa apakah si aplikasi ini bisa bermanfaat bagi kelas tersebut. Artinya ada kelas kontrol atau ada sesuatu yang dijadikan sebagai kontrol keberhasilan dari proses eksperimen atau proses riset itu sendiri. Oke, tadi kita berbicara tentang jumlah sampel. Di sini bisa terlihat bahwa ini adalah beberapa hal yang memang ini sudah ini sudah mengacu pada rumus yang tentunya nanti di materi bisa dipelajari oleh masing-masing. Nah, N ini adalah jumlah populasi. N ini Anda bisa menganggap atau ini bisa dikatakan sebagai jumlah populasi. Oke, mohon maaf. N ini adalah jumlah populasi. Misalkan, ini signifikansi di sini Anda bisa melihat signifikansinya adalah 1%, 5%, 10%. Jadi signifikansi itu adalah tingkat kemungkinan kesalahan. Jadi misalkan signifikansi yang kita terapkan adalah 1%, berarti kemungkinan kesalahan yang akan terjadi dari kesimpulan yang kita buat itu adalah 1%. Atau kemungkinan keterpercayaannya adalah 100 dikurangi 1, yaitu 99%. Sedangkan kalau 5% ini tingkat kesalahannya kemungkinan 5%, atau keterpercayaan dari hasil riset kita itu adalah 95%. Begitupun yang 100, berarti kepercayaan kita adalah 90%. Oke, nah dalam konsep penelitian tentunya semakin kecil tingkat kesalahan, kemungkinan kesalahan yang kita ambil itu, maka tentunya akan semakin bagus. Contoh di sini, ketika ada satu kelas misalkan isinya ada 10 orang, maka ketika akan meneliti dari 10 dari kelas tersebut, harus diambil semuanya. Nah, ini pembagiannya. Ini tentunya sudah menggunakan rumus yang nanti ada di materi. Baik itu tingkat signifikansinya 1%, 5%, maupun 10%, ini tetap diambil semuanya. Bagaimana kalau misalkan jumlah populasinya hanya ada 15? Nah, untuk signifikansi 1%, kita tetap menggunakan 15. 5% menggunakan 14 orang, dan 10% menggunakan 14 orang juga. Nah, di sini memang kalau untuk sampelnya kecil akan lebih baik kita menggunakan seluruh dari populasi itu sendiri. Kenapa? Karena tentunya riset itu semakin besar, semakin banyak sampel yang kita gunakan, hasilnya akan semakin representatif dari atau bisa merepresentasikan kelompok besarnya. Oke, kita misalkan di sini ada N yang ukurannya misalkan di sini ada di 380. Misalkan dari suatu jurusan tertentu ada mahasiswanya ada 380, maka kalau kita ingin melakukan riset pada jurusan tersebut, minimal kita harus meneliti sebanyak 242 orang. Kalau untuk yang tingkat kesalahan 1% atau tingkat kemungkinan kesalahan. Sedangkan untuk yang 5%, 153, dan untuk 10% tingkat kesalahannya adalah 158. Nah, boleh ya, yang dalam riset ini saya menyarankan boleh hanya mengambil yang 1% dan 5%. Kalau 10% ini kurang bagus memang. Nah, itu juga dan seterusnya ya, dan seterusnya sudah ada tergambar di dalam tabel nanti di materi. Bagaimana kalau misalkan dalam tabel itu tidak ada, maka tentunya nanti bisa menggunakan rumus yang sudah disediakan di sana. Oke, berikutnya besar anggota sampel. Ini adalah besar anggota sampel, ini sudah tadi kita jelaskan. Nah, ini adalah langsung ke teknik pengambilan sampel. Nah, nanti ada yang namanya mungkin teknik probability sampling dan juga non probability sampling. Apa itu probability sampling? Yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Artinya, dalam suatu kelas itu, misalkan saya anggap suatu kelas saja ya, supaya gampang. Dalam satu kelas itu, setiap mahasiswa itu memiliki kemungkinan yang sama dengan mahasiswa yang lainnya untuk dijadikan sebagai sampel. Artinya tidak ada perbedaan. Ini artinya
seolah-olah di sini benar-benar kita menggunakan random sampling. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai riset, baik yang pintar, yang kurang pintar, yang menengah, dan seterusnya. Sedangkan non-probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Nah, jadi ini memang pengambilan sampel yang besar peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Jadi ini memang ada beberapa ketentuan. Jadi ketika non-probability sampling ini, tentunya di sini nanti ada beberapa ketentuan tambahan. Jadi kalau untuk probability sampling, ini juga nanti ada dibagi menjadi beberapa bagian tentunya. Tetapi kalau misalkan yang benar-benar random, itu Anda bisa mengambil secara acak. Yang penting nanti jumlahnya. Nah, tapi nanti ada juga perhitungan karakteristik, ada perhitungan representatif dari si sampel yang akan kita gunakan. Dan tentunya nanti non-probability sampling ini atau probability sampling jenis yang tidak random, benar-benar random ini bisa dijadikan sebagai opsi. Nah, di sini ada beberapa nih, random sederhana, simple random, terus pemilihan nomor urutan nomor, random berdasarkan tabel, dan seleksi komputer. Nah, ini memang teknik random ini benar-benar sifatnya sangat random. Baik itu memilih urutan nomor, jadi nomor urut itu juga tidak mempengaruhi apakah si orang lebih baik dari yang lainnya. Random berdasarkan tabel pun, tabel di atas, di bawah semuanya juga sama. Seleksi berdasarkan oleh komputer ini pun benar-benar sangat random sekali. Jadi intinya teknik random ini benar-benar tidak ada ketentuan bahwa si sampel tertentu atau si subjek tertentu memiliki kesempatan yang lebih besar daripada yang lainnya. Artinya semuanya memiliki kesempatan yang sama. Contoh misalkan, saya akan meneliti dalam satu kelas, saya akan mengambil teknik random. Misalkan saya hanya membutuhkan 10 orang, maka bisa saja saya mengambil dengan menutup mata dan menunjuk siapapun untuk bisa dijadikan sampel. Itu adalah gambaran bagaimana teknik random itu. Nah, ini cuma bedanya adalah ini menggunakan nomor urut, bisa saja menggunakan nomor urut absen, bisa saja menggunakan nomor urut dari tabelnya, atau bisa kita menggunakan komputer supaya lebih adil misalnya. Oke, berikutnya adalah probability sampling, yaitu simple random sampling dapat dilakukan pada populasi yang homogen. Nah, yang random itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik itu apabila populasinya itu homogen atau mendekati homogen. Artinya kita mau manggil yang mana saja karena memang populasinya homogen, tentunya hasil akhirnya pun nanti tidak akan terlalu bermasalah. Contoh misalkan yang dikatakan seperti itu, misalkan dalam satu kelas itu isinya rata-rata mahasiswanya itu hanya kemampuannya 75, 76, 77. Hanya sekitaran itu saja nilainya. Jadi kalau saya mengambil milih 10 orang, nanti menjadi populasi sampel saya, tentunya itu tidak akan terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena memang ya kisaran segitulah mahasiswa ada di kelas tersebut. Berbeda dengan itu yang dikatakan homogen. Sedangkan yang tidak homogen atau heterogen ini misalkan dalam kelas tersebut itu sangat-sangat jauh berbeda kemampuannya. Ada yang kelompok yang memang sangat-sangat tidak bisa, nilainya 0 sampai 5 misalkan, ada yang kelompok yang sangat-sangat pintar misalkan, yang dari 95 sampai 100, ada yang menengah-tengah. Nah, ini tidak bisa kita lakukan benar-benar random. Karena bisa saja kumpulan yang pintar ini saja kita ambil. Akhirnya kesimpulan yang kita dapatkan pun bisa berbeda dengan yang sebenarnya. Itu mungkin yang ini. Terus dilakukan dengan cara mengundi nama. Ini benar-benar sampling ya. Yang kalau random harusnya syaratnya memang harus homogen dan bisa mendapatkan nomor undi nama, tertunjuk secara bebas dan seterusnya. Terus cluster sampling, melakukan randomisasi pada kelompok bukan terhadap subjek secara individual. Misalkan tadi kelompok yang laki-laki saya ambil, misalkan terlihat dalam suatu populasi itu ada seolah-olah ada 3 grup, yaitu ada yang pintar, ada yang kurang bisa, ada yang sedang-sedang saja. Yang kurang lebih ini sama-sama memiliki jumlah yang memang hampir sama. Nah, bisa saja nanti kita ambil sekian orang dari yang tingkat 1, sekian orang tingkat 2, sekian orang tingkat yang lain. Bagaimana kalau ternyata yang pintar lebih banyak? Ya udah, berarti pengambilan sampel di yang lebih ini kita menggunakan persentase.
Jadi seluruh sampel itu berapakah orang yang pintar di kelas ini, misalkan 50%. Nah, nanti dari sampel yang akan kita gunakan 50%-nya kita ambil dari yang satunya lagi. Ya dari yang populasinya tadi yang 50%. Itu kurang lebih ya. Oke, berikutnya di sini stratified sampling yang dilakukan pada populasi yang memiliki strata. Jadi ini ada beberapa perbedaan-perbedaan tentunya, tingkatan-tingkatan atau subkelompok, dan dari masing-masing subkelompok diambil secara terpisah. Strata ini biasanya memang ini sering digunakan di penelitian-penelitian sosial, penelitian politik juga sering digunakan. Misalkan di sini proporsional, misalkan menentukan proporsi besarnya sampel dari keseluruhan populasi. Nah, tadi yang proporsi itu misalkan bisa dihitung dengan persentase. Menerapkan proporsi dalam pengambilan sampel bagi setiap strata di setiap tingkatan. Bisa saja tingkatan pengetahuan, tingkatan dari misalkan ada nasional, provinsi, wali kabupaten atau kota, kecamatan, dan seterusnya bisa. Terus disproporsional, penentuan sampel dilakukan tidak dengan mengambil proporsi yang sama bagi setiap strata untuk mencari jumlah yang sama dari masing-masing. Nah ini juga nanti tentunya kalau yang opsi yang ini ada tentunya ada rumus-rumusan tambahan untuk melakukan pengolahan ini. Nanti sesuai dengan kebutuhan tentunya. Oke, berikutnya ini juga nanti bisa ini beberapa non-probability sampling, terus accidental sampling, faktor kebetulan yang dijumpai peneliti, kuota sampling, mengambil sampel dalam jumlah tertentu yang dianggap merefleksikan populasi. Ini yang ya bisa dibilang bahwa yang tadi seperti ada persentase-persentase. Terus ini purposive sampling, pemilihan sampel sesuai dengan yang dikehendaki. Terus kasus unik, sulit mengambil sampel, terus investigasi atau mendalam. Nah, jadi purposive sampling ini memang lebih ke nanti lebih sangat subjektif dari si penelitinya sendiri. Jadi nanti memang karena memang hal-hal tertentu, maka sangat sulit untuk mengambil sampel, maka bisa saja populasi itu sendiri yang kita jadikan sebagai sampel. Karena memang sangat sulit sekali mencari proporsi yang pas untuk menentukan sampel. Karena kalau mengambil random, bisa saja datanya tidak homogen, dan seterusnya. Terus ini ada snowball sampling, menetapkan subjek yang sesuai kriteria sampel. Nah, nanti mungkin ini bisa dipelajari lebih lanjut ya. Oke, ini kurang lebih gambarannya ya. Untuk pure eksperimen atau eksperimen murni ya, atau kalau pendidikan mungkin eksperimen semu. Sedangkan untuk yang yang teknik atau yang lain bisa saja menggunakan pure eksperimen. Di sini ada populasi misalkan di sini kita menggunakan random sampling, kemudian lahirlah nanti sampel. Nah, terus random assignment atau nanti proses dari proses penilaian, lalu kemudian nanti di sini ada kelas kontrol, ini adalah kelas kontrol, ini kelas eksperimen. Tadi sudah dibahas kelas kontrol itu adalah yang kita tidak melakukan perlakuan kepada kelas ini, hanya kita lakukan perlakuan pada kelas eksperimen. Karena misalkan kita ingin melakukan eksperimen pada manusia, misalkan ada obat tertentu, gimana ya gejalanya terhadap manusia. Nah, bisa saja kita ada kelas kontrolnya, artinya yang kita tidak berlakukan obat itu, sedangkan ada satu kelompok yang kita berlakukan obat itu. Gimana perbandingan antara si kelompok yang tidak kita perlakukan obat dengan yang kita berikan obat. Nanti di akhir bagaimana hasilnya. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Nah, generalisasi itu adalah sebagai upaya menerapkan hasil suatu eksperimen pada subjek di luar sub eksperimen. Nah, jadi generalisasi ini adalah bagaimana proses kita membuat kesimpulan yang akan berlaku bagi populasi di luar kelas eksperimen, subjek eksperimen. Artinya ini kan subjek eksperimen ini biasanya sampel. Artinya bagaimana proses hasil dari eksperimen itu, dari subjek eksperimen ini bisa berlaku secara umum pada populasinya. Itu proses generalisasi. Oke, mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan dibaca lebih jauh di materi, bisa menggunakan sumber buku, menggunakan search di Google dan seterusnya. Sangat banyak sekali media, jangan hanya terbatas pada apa yang disampaikan kali ini, karena memang sesungguhnya konsep dari sampel dan populasi ini sangat banyak sekali bahasanya, baik dari rumus, baik dari clustering, dan seterusnya. Oke, sekian pertemuan kali ini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.